Oke, saya akan menjelaskan tentang retargeting. Jadi kalau kawan-kawan yang belum tahu tentang retargeting, maka dari itu saya akan jelaskan sekarang. Jadi tolong dipahami dulu ya. Selain bisa beriklan, jadi tahapan di Facebook tuh kawan-kawan yang sudah bisa beriklan pasti kan pengen the next level lah, pengen naik tingkat gitu. Ada namanya retargeting. Retargeting itu definisinya kalau Anabel ya, analisis gembel saya itu adalah jurus menghantui. Jadi apa itu jurus menghantui? Kalau misalkan kawan-kawan ngelihat di Tokopedia nih, misalkan kawan-kawan habis beli flash disk, terus kawan-kawan nggak jadi beli, cuma sekedar memutuskan untuk bayar, tapi belum memutuskan untuk beli tapi belum dibayar gitu. Nah nanti niscaya niscaya akan muncul di Facebook kita atau Instagram kita flash disk yang itu gitu, yang belum kawan-kawan bayar atau kawan-kawan cuma lihat habis itu kawan-kawan pergi lagi. Nah itu jurus menghantui. Jadi retargeting itu adalah cara untuk nge-follow up calon konsumen kita yang mungkin gak jadi beli atau yang udah beli nanti bisa dihantui dengan produk-produk selanjutnya kayak gitu. Urgensinya adalah jadi gini, kalau kawan-kawan yang udah mungkin tahu ya tentang traffic, ini paling basic banget di dunia online. Jadi retargeting itu berguna di dalam traffic. Ada 3 jenis traffic di bisnis online. Pertama cold. Cold ini adalah calon konsumen yang nggak tahu sama sekali siapa dirimu lah. Jadi kita ibaratnya gini, kalau misalkan kawan-kawan punya toko offline, dia itu orang yang cuma lewat aja gitu, nggak nengok sama sekali. Nah, PR kita kan di sini adalah gimana caranya bikin orang tertarik. Nah, PR di sini. Itu bisa digunakan pakai iklan Facebook Ads. Kemudian warm, orang-orang mulai tahu. Nah, disinilah fungsi retargeting. Jadi orang-orang yang udah mulai tahu, nggak mungkin dong kita diemin aja gitu kan. Pasti kita follow up terus. Nah, salah satunya adalah retargeting itu berguna di fase ini, di fase warm atau hangat. Ya, pas di fase hangat ini, kawan-kawan bisa mulai nge-retargeting karena orang ini udah mau beli gitu. Jadi ngiklannya ya udah to the point aja, langsung ajukan penawaran langsung aja kayak gitu. Kalau di cold biasanya orang ibaratnya gini deh, kita jalan-jalan di mall, terus kita ngeliat cewek cantik, kita nggak kenal sama sekali, terus bilang nikah yuk gitu kan. Kan aneh, bener nggak? Aneh banget. Maka dari itu, baiknya kan ada kenalan dulu dong. Ini siapa? Terus udah berapa lama ada bisnisnya kayak gitu. Nah, PDKT ini yang dilakukan di cold. Ini jelas ini pakai targeting audience biasa di Facebook Ads. Dan itu udah dijelaskan sama Mas Andri ya. Itu dijelaskan cara target audience pakai audience insight di situ. Nah, untuk orang-orang yang sudah berkumpul, sudah mulai tahu atau mampir-mampir dikit gitu ya, mampir-mampir. Nah, ini udah mulai fase warm, hangat, mulai tahu, dan disinilah fungsi retargeting. Kemudian ada fase hot atau panas, dan ini orang ini udah jadi pembeli. Orang jadi pembeli bisa nggak Mas di retargeting? Bisa. Caranya gimana? Nanti kalau misalkan kawan-kawan mau ada produk yang misalkan orang itu beli produk A, kemudian kawan-kawan ada produk A aksen, ya kan? Ada A terus A aksen. Jadi masih sejenis lah A-nya gitu. Nah, ini bisa di retargeting lagi karena nanti Pixel itu akan mengumpulkan database sesuai orang-orang yang pernah berkumpul atau mampir di web. Nah, itu fungsinya. Jadi fungsi Pixel itu retargeting itu ada di sini, ada di warm sama di hot. Oke, saya kira jelas. Kemudian yang dibutuhkan apa aja sih sebenarnya, ya kan? Di sini mungkin akan sedikit lebih detail. Pertama, keberanian. Karena gimana ya? Saya jujur udah beberapa kali ngajar Facebook Ads, terutama retargeting ini. Rata-rata tuh orang nggak mau spending uang di sini gitu. Jadi sekedar tahu, dan pas udah tahu ngiklannya sedikit-sedikit, ya kan? Paling 20.000, 50.000. Jadi nggak ada keberanian untuk ayo scale up gitu. Kalau LS sendiri itu kita berikan per bulan itu hampir nyentuh 10 juta lebih. Hampir 10 juta lebih gitu. Maka dari itu memang sekali campaignnya lumayan. Apalagi nanti mulai bulan-bulan ke depannya itu kita udah nggak langsung iklan kayak gitu lagi gitu. Udah bener-bener mungkin di scale up lagi. Nah, scale up itu nggak kita bahas karena itu tingkat lanjut ya, advance. Dan nggak usah muluk-muluk lah, kita belajarin yang step by step dulu bisa. Nanti kalau misalkan udah ini, kita bisa
sambil minta ajarin lebih lanjut lagi gitu. Kemudian yang kedua ada duit. Jadi kalau kawan-kawan beriklan pengen ngandelin yang gratis-gratis ke organik, tapi kalau misalkan pengen cepet, pengen ada hasil, pengen ada data, ya pakai duit. Nah, duit ini erat kaitannya sama keberanian. Saran saya kalau kawan-kawan nggak punya keberanian sama duit yang ngerasa, aduh mas, saya duitnya ngepas banget mas. Saya bukan bilang kawan-kawan harus mundur, enggak, tapi lakuin apa yang kawan-kawan bisa gitu. Jangan sampai membebani diri harus sekian, enggak. Karena saya pribadi kan, kalau saya udah main di dunia online tuh udah hampir 4 tahun gitu. Yang namanya internet itu pasti menyukai kecepatan, dan kecepatan itu di-trigger atau dipicu oleh duit. Jadi semakin besar bayarannya, semakin besar pula kecepatannya. Maka dari itu kalau misalkan kawan-kawan ngiklannya segitu-segitu aja, jangan heran ya segitu-segitu aja dapat duitnya gitu. Ya, itu. Ketiga, kawan-kawan butuh website, nanti saya ajarkan gimana caranya bikin website dari WordPress 1 halaman aja. Ya, di sini kawan-kawan harus keluar uang buat beli domain dan hosting. Tenang aja. Ada domain hosting tuh yang per bulan, jadi bayarnya paling cuma 70.000 sampai 100.000 lah, bayar langsung sana gitu. Kemudian yang terakhir adalah Pixel. Pixel ini nanti ada di Facebook Ads-nya, di akun iklan Facebook. Oke. Itu aja ya kawan-kawan ya. Sekali lagi di paket di retargeting ini untuk paket mau bisa banget, itu saya asumsikan kawan-kawan sudah bisa beriklan. Jadi kalau belum bisa beriklan, silakan pelajari modul-modul dari Mas Andri. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.